Dua maling nekat mencuri benda sakral pura. Menolak berhubungan intim, istri muda dibunuh suami di Medan. Terekam CCTV pencuri bermobil bobol warung kelontong di Palembang. Diduga korban begal, pemuda 19 tahun tewas di pinggir jalan. Halo, selamat pagi pemirsa setia Catatan Kriminal. Senang sekali rasanya kami kembali hadir. Tentunya dengan program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Luis Ayu selama 1 jam ke depan. Inilah Catatan Kriminal selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama pemirsa, memanfaatkan situasi pura yang sedang sepi dan dalam kondisi tidak terkunci. Dua maling nekat mencuri pratima atau benda yang disakralkan umat Hindu di 10 pura di lokasi berbeda, yaitu di Kabupaten Badung dan Kabupaten Tabanan. Inilah sejumlah benda sakral mulai dari ratusan uang kepeng, sangku, bokoran perhiasan emas, perhiasan sumpang emas, tapakan pelinggih, hingga keris yang dicuri tersangka berinisial MH dan MT dari 10 pura di wilayah Kabupaten Badung dan Kabupaten Tabanan, Bali. Kedua pelaku yang sehari-hari menjadi pemulung menjadikan pura sebagai sasaran lokasi pencurian saat situasinya sepi. Terungkapnya kasus pencurian benda-benda sakral umat Hindu awalnya saat polisi menindaklanjuti kasus pencurian di Pura Dalam Anggataka, Abian Semal, Badung. Tidak tanggung-tanggung di TKP tersebut kedua pelaku mencuri uang bolong, sangku, tapakan pelinggih, serta bokoran. Akibatnya kerugian ditaksir mencapai 6,2 juta rupiah. Polisi menemukan jejak pelaku dari rekaman CCTV yang memperlihatkan saat pelaku naik ke Balai Piasan dan mengambil sejumlah barang sakral pura. Tak berhenti di sana, aksi serupa juga kembali dilakukan pelaku di Pura Dalam Dukuh Kapal, Banjar Celuk, Desa Kapal, Mengwi, Badung. Pencurian diketahui saat JRO Mangku mendapati sekitar 4.800 keping uang kepeng, disertai perlengkapan sakral pura lainnya, lenyap dari tempat penyimpanan di Balai Gedong. Dari pengembangan kasus terungkap jika kedua tersangka telah kabur keluar Bali. Polisi kemudian melacak jejak keberadaan pelaku hingga ke Jember. Tersangka MH pun lebih dulu diamankan polisi, disusul penangkapan tersangka MT. Namun tak semua barang bukti bisa diamankan, karena sejumlah barang sakral sudah lebih dulu dijual di wilayah Jember. Sindikat atau? Nah, kalau sindikat tentunya sudah ada kelompok, tapi yang ini niatnya ada, kesempatannya ada, sehingga terjadi pencurian. Karena 2 orang ini aja yang di TKP kita sesuai dengan LP bulan Desember. Kalau pratimanya tadi pada yang bilang Pratima? Ya ini. Yang di Kediri, Pak. Yang di Kediri nggak tahu, tanya mana. Makanya dia sudah jujur sama kita, 10 TKP, 8 di Kediri, 2 di kita. Sekarang kenapa kamu punya niat itu, punya akal itu, kok bisa mau maling ke pura ngambil pratima? Coba ngomong, jujur. Sebenarnya saya dari awal tidak berniat mengambil sama sekali. Saya hanya mengambil uang sesari. Nah, dan saya melihat di dalam itu ada seperti koin, saya ambil. Saya mengambil uang sesari dan koin itu saja. Uang sesari itu sama dengan infak. Kau ambil juga ya salah, nggak boleh ya. Sebelumnya saya kerja makro di sawah. Habis itu kecelakaan, jadinya ada rasa berhenti. Ketika mulai tahun 2014, yang menjadi isi rongsokan. Kawan juga sampai tengah-tengah ngomong tolong tadi ngomong tengah-tengah ada pintu tidak terkunci, saya masuk mengambil uang.
Ya kenapa, maksud saya gini, kenapa punya akal pikiran kok sampai memaling? Hilap. Hilap Ah, 10 kali. 10 kali hilap. 10 kali masa hilap? Maraknya pencurian benda sakral di pura membuat kecewa Ketua Majelis Desa Adat Kabupaten Badung, Bali, Ida Bagus Wiatyana. Yang lebih mengecewakan adalah barang-barang yang dicuri merupakan benda yang disucikan dan disembah umat Hindu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka kini harus meringkuk di sel tahanan Polres Badung. Keduanya dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Bali, Bagus Raditya, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian kembali meresahkan warga Kota Palembang, Sumatera Selatan. Toko Kelontong Naomi di Jalan Lubuk Kawah, Sukarame, Palembang, tepatnya di depan TPU Kebun Bunga Dimaling pada Jumat 26 Desember 2025 subuh. Aksi pencurian terekam kamera CCTV. Diduga telah merencanakan aksinya dengan matang, komplotan pencuri yang berjumlah 4 orang dengan menggunakan mobil terekam kamera CCTV sedang menyantroni toko kelontong milik warga pada Jumat 26 Desember sekitar pukul 4 pagi. Dari rekaman CCTV terlihat para pelaku datang menggunakan sebuah mobil dan mematikan lampu depan toko dan merusak tralis toko. Kemudian para pelaku masuk ke dalam toko mengambil sejumlah barang dagangan. Menurut pemilik warung, kejadian itu baru diketahui setelah mendapat informasi dari warga sekitar yang sedang beraktivitas menjelang waktu subuh. Nah, kejadiannya tuh di tanggal 26. 26 pagi jam 4.05 ya. Iya. Nah, yang kami tuh tidak tahu sebenarnya, cuma yang tukang gorengan itu kan, ini saya kan ada jual gorengan sebelah kita nih kan. Nah, dia pas dia nak sholat, rupanya lampu itu mati, dimatikannya diputer. Mungkin supaya gelap dari jingoan kan. Nah, di jingoknya adalah jebol itu. Ya sepertinya itulah minuman-minuman yang di situ lah, yang terus itu. Apa Kak? Segalanya kira-kira berapa kerugian? 2 juta? Belum tahu Kak. Belum tahu. Tapi sudah buat laporan di polisi? Sudah, polsek sudah. Lagi proses. Total pelaku berapa orang tadi Mbak? 4 jadi ya. 4. Oke. Bawa mobil Ayla yang kecil tuh naik dia bawa. Warna apa, Bu? Warna hitam. Akibat dari aksi pencurian itu, korban mengalami kerugian material dan melaporkan kejadian pencurian itu ke pihak kepolisian. Aparat kepolisian telah mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri berhasil memulangkan 9 pekerja migran Indonesia yang menjadi korban dugaan tindak pidana perdagangan orang di Kamboja. Para korban tiba di tanah air pada Jumat 26 Desember 2025 malam setelah melalui berbagai proses penyelidikan dan juga koordinasi lintas negara. 9 pekerja migran Indonesia yang menjadi korban dugaan TPPO berhasil dibawa pulang ke tanah air oleh Bareskrim Polri yang berkolaborasi dengan Kementerian Luar Negeri, KBRI Phnom Penh, Otoritas Imigrasi Kamboja, serta BP2MI. Kabareskrim Polri Komjen Pol Syahardiantono menegaskan, langkah tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi WNI, khususnya pekerja migran yang rentan menjadi korban kejahatan lintas negara. Sebelumnya, ke-9 korban itu diduga direkrut secara ilegal dan dipaksa bekerja sebagai admin judi online atau scammer, disertai kekerasan fisik dan psikis. Berdasarkan hasil penyelidikan, para korban tersebut berasal dari berbagai daerah, di antaranya Jawa Barat, Jakarta, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Lampung, dan juga Riau. Bahkan salah satu korban yang berhasil diselamatkan merupakan seorang perempuan yang tengah hamil dengan usia kandungan 6 bulan. Tentunya ini bukanlah kerja sendirian dari tim Des Tenaga Kerjaan, melainkan ini merupakan kinerja sinergi dari seluruh stakeholder yang terkait, dari Kementerian Luar Negeri, KBRI Phnom Penh, dan BP2MI, tentunya dengan instansi terkait lainnya. Langkah ini merupakan implementasi langsung dari arahan Bapak Presiden yang tertuang dalam Akta Cita, poin ke-7. Dalam hal ini, Polri hadir untuk memastikan supremasi hukum dan
bersama stakeholder lainnya melakukan perlindungan maksimal bagi warga negara dari segala bentuk eksploitasi dan kejahatan tindak pidana perdagangan orang. Dari Jakarta, Sri Dewi Adayadi, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, seorang pria diamankan warga di kawasan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan pada Jumat 27 Desember 2025. Pria ini diduga mencuri perangkat sepeda motor di lingkungan RW setempat. Pria ini tidak berdaya saat diamankan warga di kawasan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat 27 Desember 2025. Kedua tangannya diikat dan didudukan di depan pintu masuk salah satu rumah warga. Warga sekitar berkerumun dan menginterogasi pelaku, sementara pelaku berteriak kesakitan akibat kedua tangannya yang diikat warga. Seperti diketahui, warga mengamankan pelaku saat pelaku dipergoki tengah beraksi mencuri ecu sepeda motor warga di sekitar RW 006. Warga kemudian mengamankan pelaku untuk menghindari terjadinya tindakan yang tidak diinginkan. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Satuan Polisi Pamung Praja, Kota Surabaya, Jawa Timur menangkap seorang pemuda yang diduga melakukan atau pelaku pencurian sepeda motor di salah satu parkiran di pusat Kota Surabaya, Jawa Timur pada Jumat 26 Desember 2025. Seorang pemuda diamankan petugas Satpol PP Kota Surabaya di salah satu parkiran di pusat Kota Surabaya, Jawa Timur pada Jumat 26 Desember 2025. Pemuda ini diamankan setelah dipergoki petugas Satpol PP melalui tayangan live CCTV di lokasi. Saat itu pelaku sudah merusak kunci kontak dan bersiap membawa lari sepeda motor yang berada di parkiran. Petugas kemudian bergerak cepat dan menangkap pelaku. Pelaku diduga merupakan komplotan pencurian sepeda motor yang selalu meresahkan warga. Selanjutnya pelaku beserta barang bukti diserahkan petugas Satpol PP kepada pihak kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Catatan Kriminal. Informasi kami lanjutkan. Nekat nyambi berjualan sabu, seorang pedagang sate di Kota Metro Lampung diciduk polisi bersama dengan sahabat karibnya. Dari tangan kedua tersangka, polisi menyita total 26 paket sabu-sabu siap edar. Nih, mana lagi deh? Udah itu, Nanti rame loh. Tim Kobrah Satres Narkoba Polres Kota Metro Lampung mengamankan seorang pedagang sate berinisial OR di wilayah Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat. Tersangka ditangkap karena diduga menjadi pengedar sabu. Dalam penangkapan ini, petugas menemukan 5 paket kecil sabu dengan berat lebih dari 1 gram. Dari hasil interogasi, petugas kemudian melakukan pengembangan dan kembali mengamankan seorang pria berinisial NO yang diketahui merupakan sahabat sekaligus bandar sabu dari tersangka OR. Dalam penggerbekan NO, petugas menyita 21 paket kecil sabu-sabu, sehingga total barang bukti sabu yang diamankan dari kedua tersangka mencapai 26 paket siap edar. Dari masyarakat bahwasanya ada yang melakukan peredaran narkotika jenis sabu, kemudian kita melakukan penyelidikan dan mengarah kepada seorang yang inisialnya O, yang tinggal di Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat. Kemudian kami melakukan penggeledahan, di situ ditemukan 5 plastik klip berukuran kecil yang isi diduga narkotika jenis sabu. Kemudian dari situ kita melakukan interogasi, melakukan pengembangan bahwa sabu tersebut didapat dari si inisial N yang berada di Kelurahan Gajaragung, Metro Barat. Jadi di sana kita dapat melakukan penggeledahan dan dapat 21 plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu kurang lebih 6 gram. Saat ini kedua tersangka telah ditahan di sel tahanan Mapolres Kota Metro dan bakal dijerat pasal Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 12 tahun. Dari Metro Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan.
Seorang pelaku pencuri kendaraan alat berat atau forklift diamankan warga dan aparat kepolisian Polres Metro Depok, Jawa Barat. Aksi nekat pelaku terjadi di kawasan Jalan Kalimulya, Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. Seorang pria yang diduga sebagai pelaku pencurian kendaraan alat berat atau forklift diamankan warga dan aparat kepolisian ke kantor Polres Metro Depok, Jawa Barat. Pelaku diamankan karena kepergok sedang beraksi oleh pemilik forklift. Aksi nekat pelaku ini dilakukan seorang diri dengan menggunakan minibus bak terbuka yang dia sewa. Menurut keterangan saksi mata, Ojun mengatakan saat ditangkap massa yang geram sempat menghakimi pelaku sebelum pihak berwajib tiba di lokasi. Dia mau naikin power clip baru separoh, terus yang punya gudangnya kebetulan ini main ke sini, jadi ini ketahuan. Oh, tangkap basah. Iya. Nah, itu sempat ada polisi juga, Pak. Kalau polisi lama kesininya, di ini dulu sama warga-warga sini nih, orang anak-anak di sini, ketahuan. Ya, udah lama manggil polisi. Oh, berarti diamankan dulu sama warga. Iya. Sempat babak belur nggak sih, Pak? Sempat. Oh, gitu. Sempat ditonjokin. Iya. Nah, itu berapa Pak pelakunya, Pak? Cuman satu sih, cuman dia nyewa mobil. Berarti supir sama keneknya satu, berarti tiga orang. Nah, yang dua lagi? Yang dua lagi itu supir, supir sama keneknya. Dia nggak tahu apa-apa. Oh, dia cuma. Berarti taunya dia punya dia gitu. Kalau supir. Itu alasannya kenapa sih Pak? Mau diambil, mau dijual gitu? Ya mungkin dijual kali. Sementara itu, Kasih Humas Polres Metro Depok AKP Made Budi membenarkan adanya peristiwa percobaan pencurian tersebut. Ia mengatakan bahwa pelaku berdalih membawa kendaraan forklift tersebut untuk diservis atau diperbaiki. Ya, memang kita dapat informasi dan dapat laporan bahwa memang ada satu pelaku yang diamankan oleh warga tertangkap tangan ketika pelaku tersebut seolah-olah dia mendatangi forklift yang pada saat itu terparkir dengan alasan bahwa pelaku mengatakan forklift akan diservis. Ketika ketahuan dengan pemiliknya ataupun korban datang menemui pelaku dan ditanya, beralasan bahwa pelaku akan melakukan servis yang disuruh oleh rekannya di Jakarta. Padahal kenyataannya korban tidak pernah meminta siapapun untuk melakukan servis terhadap forklift miliknya. Kemudian setelah tertangkap tangan tersebut, kemudian korban mencoba untuk berteriak meminta bantuan warga lainnya, dan warga lainnya datang, dan seketika itu juga pelaku dapat diamankan oleh warga. Pelaku sendiri? Ya, saat itu pelaku seorang diri dan sudah berhasil diamankan. Dia sempat katanya nyewa mobil bak bersama dua orang lainnya, itu bagaimana sih Pak Made tanggapannya? Ya, sesuai informasi yang didapat memang seperti itu, namun tentunya akan ada pengembangan lebih lanjut terkait kasus tersebut. Jadi baru satu dari pelaku yang berhasil kami amankan. Kini pelaku sudah berhasil diamankan pihak kepolisian dan dijerat dengan pasal pencurian. Sementara polisi masih melakukan pendalaman dan memeriksa beberapa saksi untuk mengetahui pasti motif pelaku pencurian tersebut. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aparat kepolisian Polrestabes Kota Bandung mengamankan pelaku penjual emas palsu bersenjata airsoft gun yang beraksi di kawasan asrama polisi Jalan Sukajadi, Kota Bandung. Pelaku diamankan setelah ditangkap dan dihakimi korban dan juga warga usai ketahuan emas yang dijual pelaku adalah palsu. Astagfirullah. Pak, tolongin Pak. Pelaku berinisial HU hanya tertunduk lesu saat digelandang aparat kepolisian dari Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Kota Bandung di Mapolrestabes Bandung pada Kamis 25 Desember 2025 sore. Pelaku diamankan bersama barang bukti, jaket ojol, sepeda motor, dan pistol airsoft gun yang digunakan pelaku saat beraksi.
Pelaku disangka menjual emas palsu kepada penjual emas di pinggir jalan dengan menawarkan harga 7 juta rupiah. Namun aksi pelaku gagal karena diketahui emas yang dijualnya palsu. Korban bersama warga mengejar pelaku dan berhasil menangkapnya, meskipun pelaku menembakkan pistol airsoft gun kepada korban dan warga. Aksi penangkapan pelaku ini viral di media sosial. Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono mengungkapkan pelaku beserta istrinya yang merupakan warga Pekalongan melakukan penipuan tersebut karena kehabisan uang saat berlibur di kota Bandung. Jadi kejadiannya itu pada hari Rabu tanggal 24 Desember. Jadi pada saat itu tersangka di belakang saya atas nama HJ itu dengan istrinya menjual emas di toko ataupun pedagang emas di pinggir jalan dengan menawarkan dengan harga 7 juta. Tapi ditawar oleh pedagang emas dengan harga 5 juta. Sebelumnya memang dilakukan pengecekan untuk apakah keaslian emas tersebut oleh pedagang emas tersebut dengan alat yang dipunyai oleh pedagang emas tersebut. Pada saat dilakukan pengecekan terlihat asli, dilakukan pengecekan kedua juga katanya terlihat asli sehingga diberikan uang sebesar 5 juta rupiah. Kemudian pada saat tersangka pergi, dicek kembali oleh pedagang tersebut, ternyata diduga emas tersebut adalah palsu, sehingga dilakukan pengejaran oleh pedagang emas tersebut dan tidak jauh dilakukan pengejaran, makanya tersangka sedikit kaget dan pada saat tidak jauh dari TKP, tepatnya di depan asrama Pos Aspol Sukajadi, terjadi ketangkap dan terjadi cekcok mulut dengan korban dan lain-lain. Dan ternyata setelah cekcok tersebut dari tersangka mengeluarkan airsoft gun dan melakukan penembakan kepada korban. Karena ada penembakan, akhirnya dibantu oleh warga sekitar dan akhirnya bisa diamankan tersangka di belakang saya. Kemudian kita bawa ke Polsek Sukajadi dan diperiksa lebih lanjut oleh jajaran Polsek Sukajadi. Untuk penerapan pasal, kami cukup banyak menerapkan pasal karena di situ ada beberapa tindak pidana. Yang pertama adalah penipuan, karena di situ ada penipuan emas yang bilang emas ternyata bukan emas. Kemudian pasal penganiayaan, kemudian pasal undang-undang darurat karena memiliki senjata tanpa izin, lain-lain. Aksi nekat pelaku ini dilakukan agar bisa membayar penginapan dan airsoft gun yang digunakan baru dimiliki selama 6 bulan. Daerah mana mas motornya mas? Masuknya dari mana sih, lewat itu sih Pak, aplikasi, kurang paham aja sih. Cuma nyari yang harga murah aja. Itu udah direncanakan melakukan aksi itu mas? Enggak, cuma liburan aja sih, tadinya rencana kan pas libur. Udah jaket online, terus udah bawa senjata airsoft gun, itu buat apaan mas? Airsoft gun tadinya udah ada sih, udah sekitar 6 bulanan sih di saya itu. Iya, enggak maksudnya jaga-jaga aja. Jaga-jaga dari mana? Dari apa? Iya, jaga-jaga. Emang dari Pekalongan ke Bandung naik apaan? Naik kereta. Naik kereta. Bukan rencananya liburan atau gimana? Liburan. Berapa hari rencananya? Kemarin booking hotel 3 hari sih. Udah berapa kali mas jual emas? Baru kali gini. Atas perbuatannya, polisi menjerat pelaku dengan pasal 378 KUHP 170 dengan ancaman pidana di atas 5 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 3 dari puluhan pelaku pembakaran Mapolsek Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara berhasil ditangkap petugas. Ketiga tersangka kini harus mendekam di jeruji besi dan juga terancam pidana maksimal 12 tahun penjara. Pelaku pembakaran kantor Polsek Muara Batang Gadis ditangkap petugas kepolisian Polres Mandailing Natal dan Brimopolda Sumatera Utara. Ketiganya diduga terlibat aksi pembakaran dan pengrusakan kantor Polsek
yang dilakukan bersama puluhan warga Muara Batang Gadis lainnya. Selain ketiga pelaku, polisi juga hingga kini masih melakukan pencarian terhadap puluhan tersangka lain yang ikut terlibat dalam pembakaran kantor polsek tersebut. Ketiga pelaku diketahui berperan dalam aksi pembakaran kantor polsek Muara Batang Gadis. Selain melakukan pembakaran, mereka juga terlibat dalam aksi penjarahan barang dan beras bantuan yang ada di polsek tersebut. Sebelumnya, Mapolsek Muara Batang Gadis dibakar massa akibat adanya isu tangkap lepas orang bandar narkoba yang dilakukan pihak kepolisian. Kesal dengan isu tersebut, ratusan massa mendatangi polsek dan melakukan pengerusakan hingga pembakaran kantor polsek, serta kendaraan dinas dan sepeda motor yang berada di areal polsek. Selain itu, massa juga membakar rumah dinas polisi yang berada di kawasan Mapolsek hingga rata dengan tanah. Kapolsek Ibtu Akmaluddin SHMA membuat laporan polisi atas kejadian pembakaran atau pencurian atau secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang atau menghasut supaya melakukan perbuatan pidana dan atau turut serta melakukan perbuatan pidana pada Mako Polsek Muara Batang Gadis. Dan LP tersebut dilakukan proses penyidikan oleh tim gabungan Polres Madinah dan Ditkrimkum Polda Sumut. Pada Rabu tanggal 24 Desember 2025 sekira pukul 5.00 subuh, tim gabungan Polres Madinah 1 Kompi Brimob, Ditkrimkum Polda Sumatera Utara, Dit Narkoba Polda Sumatera Utara melakukan penindakan dengan cara melakukan penangkapan terhadap yang diduga sebagai pelaku dugaan tindak pidana yang sebagaimana saya sebutkan tadi. Kemudian berhasil mengamankan atas nama RN alias C, kemudian KSB alias K, dan W alias C, yang mana ketiganya diduga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam gelar perkara. Selanjutnya terhadap tersangka, setelah dilakukan penangkapan, dilakukan tes urin dan ditemukan hasil bahwa ketiga tersangka positif menggunakan narkotika. Menerangkan bahwa tersangka K melakukan pelemparan dengan menggunakan batu ke arah Mako Polsek Muara Batang Gadis serta asrama Polsek Muara Batang Gadis dan melakukan pengerusakan terhadap inventaris polsek, lalu juga melakukan pencurian terhadap kipas angin yang menjadi inventaris polsek Muara Batang Gadis, serta pencurian beras yang merupakan bansos yang akan didistribusikan sebagai polsek posko tangga bencana darurat yang akan dibagikan kepada masyarakat. Mengingat masih ada sejumlah tersangka lain yang belum tertangkap, para pelaku kini ditahan di Mapolres Mandailing Natal dan terancam pidana maksimal 12 tahun penjara. Dari Kabupaten Mandailing Natal, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kita beralih informasi dari seorang ayah di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan yang diringkus polisi karena diduga tega menyetubuhi anak tirinya hingga korban hamil 5 bulan. Keluarga korban yang geram sempat memukuli pelaku saat diamankan oleh petugas. Tim Jatandras dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Goa langsung meringkus Azab, 41 tahun, di lantai 2 rumah tempat persembunyiannya di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Azab ditangkap polisi karena diduga telah menyetubuhi anak tirinya A, 18 tahun, hingga korban kini hamil 5 bulan. Keluarga korban yang juga emosi pun langsung memukuli pelaku saat akan dibawa ke kantor polisi. Usai diamankan, pelaku langsung dibawa ke ruang unit PPA Satreskrim Polres Goa untuk menjalani pemeriksaan. Persetubuhan terhadap anak tirinya dilakukan pelaku saat istrinya sedang keluar rumah dan kondisi rumah sedang sepi. Pelaku diduga mengancam korban dan memaksa untuk melakukan hubungan layaknya suami istri. Aksi bejatnya pun terbongkar setelah korban memberanikan diri menyampaikan usia kehamilan kepada ibu kandungnya. Di hadapan petugas, AZ mengaku sudah 5 kali menyetubuhi anak tirinya. Pada saat kondisi apa itu disubuhi itu anak? Ya. Pada saat kondisi apa? Tidak ada orang di rumah kah? Kita lagi keluar. Tapi diancam atau bagaimana? Biasa saya ancam. Diancam pakai apa? Tidak kata-kata. Apa kita bilang? Kita tahu itu anak tak sekarang sedang hamil.
Dari penyidik baru saya tahu. Kapan kita tahu itu? Curiga sudah lama, Pak, curiga. Sudah 2 bulan. Curiga saya tanya mamanya. Polisi kini melakukan pemeriksaan terhadap pelaku persetubuhan anak tiri. Kami telah laporan bahwa telah terjadi tindak asusila dan pelakunya telah diamankan. Kalau korban ini dan pelaku apa nih, Pak? Statusnya? Pelaku dengan korban ini bapak tiri dengan anak tiri. Kondisi korban saat ini, Pak? Saat pelapor. Korban sudah dilakukan pemeriksaan. Untuk pelakunya? Pelakunya juga sudah diamankan. Korban sendiri apakah hamil atau bagaimana? Korban hamil 5 bulan. Kalau umur korban sendiri, Pak? Umurnya sekitar 18 tahun. Akibat perbuatannya, pelaku AZ kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan terancam pidana 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, tebing 20 meter longsor menimpa rumah warga. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Tebing setinggi 20 meter di Pedukuhan Sidowaya, Hargowilis, Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Longsor pasca hujan deras yang terjadi sejak 2 hari terakhir. Akibat kejadian ini, dinding gemiok ruang tamu rumah milik Reman jebol diterjang material longsor berupa tanah dan rumpun bambu. Beruntung saat kejadian penghuni rumah berada di kamar masing-masing sehingga tak jatuh korban. Selain menerjang dinding rumah, material longsor juga menutup jalan akses warga sehingga tak bisa dilalui. Sementara longsor juga menimpa rumah milik Kliwon warga Teganing 2, Hargotirto, Kecamatan Kokap. Derasnya hujan yang terjadi sejak 2 hari terakhir membuat talut di belakang rumahnya jebol. Akibatnya lantai dan sebagian pondasi rumah terbawa longsor dan sebagian lantai menggantung. Rumah yang sebelumnya berjarak sekitar 2 meter kini nyaris terbawa ke jurang sedalam 20 meter. Rumah tidur terdengar suara protek itu sama tek itu. Ternyata yang suara itu berasal dari bambu-bambu yang pecah itu. Terus saya bangun sama istri saya, anak saya dan orang tua saya datang ke sini, ternyata tanah sudah sampai sini, udah longsor gitu. Yang terkena longsor ini dinding atau gedek, ini jebol ke dalam, sama bagian ini kan jalan untuk umum semua terkena itu. Tertutup ya? Ya tertutup. Sama ada genteng itu yang rontok kena hempasan pohon bambu. Saya khawatir, pasalnya ini sekitar 1 bulan yang lalu ini sudah ada tanda-tanda tanahnya merekah yang di atas itu. Merekah ngambles sekitar 1 meter. Terus akhirnya pohon bambu ini dipangkasi semua, langsung dipangkasi. Ternyata setelah dipangkasi masih ada longsoran ke sini sampai ke bawah ini, sampai ke rumah ini. Dari ambrol itu jam berapa? Bar subuh. Terus yang ini yang ambrol bagian apa ini, Pak? Nah, ini bangkitan kali ini. Sama ruangan apa? Ya, ruangan dari itu dan kajeng. Dapur ya? Cuma kayu wobong. Pas kejadian ada aktivitas, Pak? Betul. Jadi nggak ada korban ya? Enggak. Kalau Teganing 2, sementara yang saya terima baru 1 ini. Yang paling parah ya? Yang paling parah. Itu kejadiannya itu tadi pagi sekitar pukul jam 5. Mengenai apa ini, Pak? Ya, mengenai antara itu rumah, pas kebetulan atasnya itu dapur. Untuk masak. Jadi sekarang udah nggak berjarak dengan tebingnya ya? Enggak. Jadi talutnya ambrol atau gimana, Pak? Talutnya itu ambrol mungkin karena istilahnya apa? Air hujan terus tritek dari genteng itu mengenai itu
terus airnya meresap ke bawah, akhirnya jadi itu istilahnya tidak geblak tapi terseret. Kondisi tanah yang masih labil membuat warga belum berani melakukan pembersihan dan menunggu kondisi cuaca membaik. Tim Simpo TV melaporkan. TNI Angkatan Laut melalui Pangkalan TNI Aldabo Singkep bersama instansi terkait mengamankan sebuah kapal niaga yang terdampar di perairan Pulau Pekajang, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Kapal niaga bernama kapal motor Polo ini pertama kali dilaporkan oleh warga desa Pekajang pada Jumat 26 Desember 2025, sekitar pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Kapal ditemukan dalam kondisi tanpa awak dan terdampar di Pulau Pekajang Besar, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Kapal niaga bernama kapal motor Polo ini pertama kali dilaporkan oleh warga desa Pekajang pada Jumat 26 Desember 2025, sekitar pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Kapal ditemukan dalam kondisi tanpa awak dan terdampar di Pulau Pekajang Besar, Kabupaten Lingga. Menindaklanjuti laporan tersebut pada Sabtu 27 Desember 2025, tim pemeriksa gabungan tiba di lokasi dan melaksanakan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi kapal. Hasil pemeriksaan menunjukkan kapal tidak dilengkapi skoci, 2 kren skoci dalam kondisi rusak, railing kapal patah, serta badan kapal mengalami korosi. Pada bagian palka kapal ditemukan 9 kontainer ukuran 44 feet dalam kondisi tertutup, serta 1 kontainer ukuran 20 feet dalam kondisi terbuka berisi tali dalam karung. Hingga saat ini tidak ditemukan keberadaan awak kapal dan TNI Angkatan Laut masih melakukan pendalaman terkait motif ditinggalkannya kapal tersebut. Kasus terdamparnya kapal niaga ini akan ditindaklanjuti melalui proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Beginilah kondisi minibus yang mengalami kecelakaan dengan bus Transjakarta di Jalan Raya Duren 3 Mampang, Jakarta Selatan. Kecelakaan diduga terjadi saat minibus yang dikendarai WNA Myanmar melaju dengan kecepatan tinggi, namun naas saat akan menyalip menabrak bus Transjakarta. Kondisi bus mengalami kerusakan pada bagian depan dan samping kanan, serta beberapa kaca jendela pecah. Sementara bus Transjakarta mengalami kerusakan pada bagian bemper roda depan bagian kanan. Bus Transjakarta yang baru saja menurunkan penumpang dari arah Mampang menuju Kalibata tiba-tiba saja ditabrak minibus yang datang dari arah sebaliknya. Tabrakan diduga terjadi karena minibus yang akan menyalip dan melaju dengan ugal-ugalan hingga keluar jalur. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan ini. Penumpang Transjakarta langsung diturunkan dari bus, sementara pengemudi minibus langsung diamankan warga dan pengendara sekitar. Terus ada 3 masuk kan, posisi saya sama dia 2 meter jaraknya. Kan dia ada banting gitu bang. Mobil ini dari arah mana? Kalibata. Mau nggak tahu, kurang tahu kemana. Pengen ke arah Kemang? Iya kali mungkin. Iya. Jakartanya dari? Arahmu dari Kemang, Mampang bang. Mampang, iya. Ya. Di dalam mobil tadi ada berapa orang? Kayaknya ada 5 orang apa 4 orang gitu bang. Kasus kecelakaan ini kini ditangani petugas Laka Lantas Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kantong. Jadi satu koper 20 kantong. Baru siap kirim. Kasus ini terungkap setelah unit 4 Krimsus Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan di Perum Duta Gardenia Klaster Mediterania, Kelurahan Curumudi, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, pada Kamis 25 Desember 2025 lalu. Dalam penggerebekan ini diamankan 2 pria berinisial AA dan AR. Keduanya tertangkap tangan saat sedang mengelola benih lobster jenis pasir tanpa dokumen resmi. Dari hasil pemeriksaan di lokasi, polisi menemukan sekitar 30.000 ekor benih-benih lobster jenis pasir yang rencananya akan diselundupkan ke Singapura. Selain mengamankan biota laut tersebut, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa 4 buah koper besar, tabung oksigen, beberapa unit telepon genggam, buku tabungan, serta perlengkapan pengemasan lainnya. Berdasarkan estimasi sementara,
Praktik ilegal ini ditaksir menyebabkan kerugian negara mencapai 3,3 miliar rupiah. Penangkapan ini menjadi bentuk komitmen kepolisian dalam menjaga sumber daya kelautan nasional dari eksploitasi tanpa izin. Selanjutnya, ribuan benih-benih lobster jenis pasir yang disita dilepas liarkan ke Pantai Ceraita melalui Ditjen Pengelolaan Laut dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Sabtu dini hari. Baru saja melaksanakan pelepas liaran benih-benih lobster di perairan Labuan yang dilaksanakan bersama dengan KKP. Kegiatan ini merupakan pasca dilakukannya upaya penangkapan yang dilakukan hari Kamis kemarin di Benda, yaitu terhadap packing house dengan tersangka 2 orang inisial AA dan AR. Kita amankan pada saat itu sedang melakukan packing benih-benih lobster yang akan dikirim ke Singapura. Hal ini merupakan komitmen dari Polri untuk menjaga sumber daya laut dan mencegah munculnya kerugian negara yang diakibatkan karena penyelundupan. Tersangka berdasarkan dari keterangan yang kita terima, tersangka sudah melakukan aksinya sebanyak 3 kali dan sudah dikirim ke berbagai negara, termasuk negara Singapura pada periode kurang lebih 1 minggu kemarin, termasuk jaringan internasional. Amankan dan kita sudah pelepas liaran itu jumlahnya 5.939 ekor. Saat ini penyidik tengah melakukan gelar perkara dan berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman maksimal 8 tahun penjara. Mujib Platu Mairisa melaporkan. Sebelumnya, korban diketahui hilang saat berenang di sekitar pesisir pantai Desa Pekarena pada Kamis 25 Desember 2025 sekitar pukul 7 waktu Indonesia bagian Timur. Kemudian Command Center Basarnas Ambon pada pukul 17 waktu Indonesia bagian Timur menerima laporan bahwa korban sempat terlihat berenang di sekitar pantai. Namun setelah itu tidak terlihat lagi di sekitar pantai. Tim SAR gabungan pun berhasil menemukan korban, seorang pria lanjut usia, yang diduga tenggelam saat berenang di perairan Dusun Pekarena, Kabupaten Seram bagian Barat pada Jumat 26 Desember 2025 dalam kondisi meninggal dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Memanfaatkan situasi pura yang sedang sepi dan dalam kondisi tidak terkunci, 2 maling nekat mencuri pratima atau benda yang disakralkan umat Hindu di 10 pura di lokasi berbeda, yaitu di Kabupaten Badung dan Kabupaten Tabanan. Inilah sejumlah benda sakral mulai dari ratusan uang kepeng, sangku, bokoran perhiasan emas, perhiasan sumpang emas, tapakan pelinggih, hingga keris yang dicuri tersangka berinisial MH dan MT dari 10 pura di wilayah Kabupaten Badung dan Kabupaten Tabanan, Bali. Kedua pelaku yang sehari-hari menjadi pemulung menjadikan pura sebagai sasaran lokasi pencurian saat situasinya sepi. Terungkapnya kasus pencurian benda-benda sakral umat Hindu awalnya saat polisi menindaklanjuti kasus pencurian di Pura Dalam Anggataka, Abian Semal, Badung. Tidak tanggung-tanggung di TKP tersebut kedua pelaku mencuri uang bolong, sangku, tapakan pelinggih, serta bokoran. Akibatnya kerugian ditaksir mencapai 6,2 juta rupiah. Polisi menemukan jejak pelaku dari rekaman CCTV yang memperlihatkan saat pelaku naik ke Balai Piasan dan mengambil sejumlah barang sakral pura. Tak berhenti di sana, aksi serupa juga kembali dilakukan pelaku di Pura Dalam Dukuh Kapal, Banjar Celuk, Desa Kapal, Mengwi, Badung. Pencurian diketahui saat JRO Mangku mendapati sekitar 4.800 keping uang kepeng, disertai perlengkapan sakral pura lainnya, lenyap dari tempat penyimpanan di Balai Gedong. Dari pengembangan kasus terungkap jika kedua tersangka telah kabur keluar Bali. Polisi kemudian melacak jejak keberadaan pelaku hingga ke Jember. Tersangka MH pun lebih dulu diamankan polisi, disusul penangkapan tersangka MT. Namun tak semua barang bukti bisa diamankan, karena sejumlah barang sakral sudah lebih dulu dijual di wilayah Jember. Sindikat atau? Nah, kalau sindikat tentunya sudah ada kelompok, tapi yang ini niatnya ada,
kesempatannya ada sehingga terjadi pencurian. Karena 2 orang ini aja yang di TKP kita sesuai dengan LP bulan Desember. Kalau Pratimanya tadi pada yang hilang, ada hilang Pak Pratima? Ya ini. Yang di Kediri Pak. Yang di Kediri nggak tahu ternyata mana. Makanya dia sudah jujur sama kita 10 TKP, 8 di Kediri, 2 di kita. Sekarang kenapa kamu punya niat itu, punya akal itu, kok bisa mau maling ke pura ngambil Pratima? Coba ngomong, jujur. Sebenarnya saya dari awal tidak berniat mengambil sama sekali. Saya hanya mengambil uang sesari. Nah, dan saya melihat di dalam itu ada seperti koin, saya ambil. Saya mengambil uang sesari dan koin itu saja. Uang sesari itu sama dengan infak. Kau ambil juga ya salah, nggak boleh ya. Sebelumnya saya kerja makro di sana. Habis itu kecelakaan, jadinya ada rasa berhenti. Ketika mulai tahun 2014, yang isi rongsokan. Kawan juga sampai tengah-tengah dengan ngomong tolong tadi tengah-tengah ada pintu tidak terkunci, jadi saya masuk mengambil uang dulu. Ya kenapa maksud saya gini? Kenapa punya akal pikiran kok sampai mau maling? Hilap 10 kali. 10 kali hilap. 10 kali masa hilap. Maraknya pencurian benda sakral di pura membuat kecewa Ketua Majelis Desa Adat Kabupaten Badung, Bali, Ida Bagus Wiatyana. Yang lebih mengecewakan adalah barang-barang yang dicuri merupakan benda yang disucikan dan disembah umat Hindu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka kini harus meringkuk di sel tahanan Polres Badung. Keduanya dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Bali, Bagus Raditya, Simpo TV melaporkan. Seorang suami di Medan tega menghabisi nyawa istri keduanya di dalam kamar rumah mereka di Jalan Jawa, Kecamatan Medan Helvitia, Sumatera Utara pada Jumat dini hari, 31 Oktober 2025. Alasan pelaku membunuh sang istri karena menolak diajak berhubungan intim. Sebelum menghabisi nyawa istrinya inisial MW, tersangka inisial AS sempat meminta korban untuk memijat tubuhnya di ruang tamu rumah mereka. Kemudian pasangan suami istri tersebut masuk ke dalam kamar tidur untuk beristirahat. Di dalam kamar tersebut pelaku mengajak korban berhubungan intim, namun ditolak oleh korban karena merasa letih setelah memijat tersangka. Karena ditolak, pelaku marah dan meninggalkan korban di dalam kamar sendirian. Beberapa jam kemudian pelaku kemudian masuk kembali ke dalam kamar dan mematikan lampu dan saklar CCTV yang ada di kamar. Pelaku kemudian naik ke ranjang dan mendekati tubuh korban yang telah tertidur pulas dan melakukan pembunuhan tersebut. Kapolrestabes Medan Kombes Calvin Simanjuntak pada Minggu sore mengatakan, pelaku menghabisi nyawa istrinya dengan cara membekap korban dengan bantal. Dua anak korban yang berada di samping kamar orang tuanya sempat mendengar teriakannya korban meminta tolong. Namun keduanya yang masih balita takut kepada pelaku. Korban sempat memberontak dan melakukan perlawanan saat pelaku membekapnya dengan bantal. Usai menghabisi nyawa korban, pelaku tanpa merasa bersalah, kemudian tidur di samping korban hingga pagi harinya. Saat bangun tidur, pelaku berpura-pura panik dan memanggil orang tua kandung korban yang menyebutkan istrinya sudah tidak bergerak. Dari hasil pemeriksaan, pelaku sempat berdalih tidak melakukan pembunuhan tersebut. Namun setelah dilakukan pemeriksaan rekaman kamera CCTV dan adanya luka cakar di tubuh pelaku, polisi akhirnya menetapkan AS sebagai pelaku pembunuhan istrinya. AS mengalami pertengkaran dengan MW, yang akan saya jelaskan di hasil CCTV, karena hasrat yang ditolak oleh korban MW terhadap pelaku AS. Dalam kasus suami bunuh istri tersebut, petugas menyita barang bukti bantal yang dijadikan alat untuk menghabisi nyawa korban.
Ahmad Perwira, Medan, Sumatera Utara, Simpo TV melaporkan. Aksi pencurian kembali meresahkan warga Kota Palembang, Sumatera Selatan, di mana toko kelentong Naomi di Jalan Lubuk Kawah Sukarame, Palembang, tepatnya di depan TPU Kebun Bunga dimaling pada Jumat 26 Desember 2025 subuh. Aksi pencurian terekam kamera CCTV. Diduga telah merencanakan aksinya dengan matang, komplotan pencuri yang berjumlah 4 orang dengan menggunakan mobil terekam kamera CCTV sedang menyantroni toko kelontong milik warga pada Jumat 26 Desember sekitar pukul 4 pagi. Dari rekaman CCTV terlihat para pelaku datang menggunakan sebuah mobil dan mematikan lampu depan toko dan merusak tralis toko. Kemudian para pelaku masuk ke dalam toko mengambil sejumlah barang dagangan. Menurut pemilik warung, kejadian itu baru diketahui setelah mendapat informasi dari warga sekitar yang sedang beraktivitas menjelang waktu subuh. Nah, kejadiannya tuh di tanggal 26. 26 pagi jam 4.05 menit ya. Iya. Nah, yang kami tuh tidak tahu sebenarnya, cuma yang tukang gorengan itu kan, ini saya kan ada jual gorengan sebelah kita nih kan. Nah, dia pas dia nak sholat, rupanya lampu itu mati, dimatikannya diputer. Mungkin supaya gelap dan jingoan kan. Nah, jingoannya adalah jebol itu. Ya sepertinya itulah minuman-minuman yang di situ lah, indus-indusan itu. Apa Kak? Segalanya kira-kira berapa kerugian? 2 juta? Belum tahu Kak. Belum tahu. Tapi sudah buat laporan di polisi? Sudah, polsek sudah. Lagi proses. Total pelaku berapa orang tadi Mbak? 4 jadi ya. 4. Oke. Bawa mobil Highline kecil tuh naik dia bawa. Warna apa Bu? Warna hitam. Akibat dari aksi pencurian itu, korban mengalami kerugian material dan melaporkan kejadian pencurian itu ke pihak kepolisian. Aparat kepolisian telah mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Tim SAR gabungan berhasil menemukan seorang pria lanjut usia yang diduga tenggelam saat berenang di perairan Dusun Pakarena, Kabupaten Seram bagian Barat pada 26 Desember 2025. Tim SAR gabungan menemukan korban dalam keadaan meninggal dunia. Sebelumnya korban diketahui hilang saat berenang di sekitar pesisir pantai Desa Pakarena pada Kamis 25 Desember 2025 sekitar pukul 7 waktu Indonesia bagian Timur. Kemudian Command Center Basarnas Ambon pada pukul 17 waktu Indonesia bagian Timur menerima laporan bahwa korban sempat terlihat berenang di sekitar pantai. Namun setelah itu tidak terlihat lagi di sekitar pantai. Tim SAR gabungan pun berhasil menemukan korban, seorang pria lanjut usia yang diduga tenggelam saat berenang di perairan Dusun Pakarena, Kabupaten Seram bagian Barat pada Jumat 26 Desember 2025 dalam kondisi meninggal dunia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aktivitas berenang sering menjadi pilihan saat liburan atau berolahraga. Namun kurangnya kewaspadaan dan pengetahuan keselamatan dapat meningkatkan resiko tenggelam. Untuk menghindari bahaya tenggelam saat berenang, Anda perlu memperhatikan beberapa hal penting. Dan berikut beberapa tips agar terhindar dari bahaya tenggelam saat berenang. Tips yang pertama, pemirsa, pastikan Anda berenang di area yang aman atau dalam pengawasan petugas pantau. Kedua, ketahui batas kemampuan diri dan jangan memaksakan berenang terlalu jauh atau terlalu lama. Tips ketiga, gunakan alat keselamatan seperti pelampung, terutama bagi anak-anak atau yang belum mahir berenang. Keempat, hindari berenang saat kondisi tubuh lelah, lapar, atau setelah makan terlalu banyak. Tips yang kelima atau yang terakhir, jika kondisi tubuh mulai merasa lelah saat berenang, segera menepi dan sudahi berenang. Dan demikian juga pemirsa beberapa tips agar Anda terhindar dari bahaya tenggelam saat berenang. Ingat, keselamatan adalah hal yang paling utama. Kewaspadaan dan disiplin saat berenang dapat menyelamatkan nyawa Anda. Dan demikian juga rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan. Karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Luis Ayu pamit undur diri. Sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.